Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang ada di rumah. Malam ini kita akan memulai persekutuan Kamis. Walaupun tetap di rumah, saya harap kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan memulai persekutuan kita akan angkat pujian, kita masuk ke rumahnya. Bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kuasa, yang kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada malam hari ini kami akan memulai persekutuan malam kami. Biarlah Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau yang menguasai hati pikiran kami Tuhan. Apapun Tuhan yang kami dengar nanti, itu boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami. Engkau berkati Tuhan Penatua Pak Kris yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh mengerti apa yang disampaikan beliau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk lagu pengantar firman, kita akan angkat pujian Allah Peduli. Yang tak dapat
kepada Pak Kris. Ya, terima kasih Bu Hotma. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Apa kabar? Kiranya semua sehat, semua diberkati, tetap menjalani kehidupan dengan hati yang gembira, dan tetap menjalani protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 belum berakhir. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa untuk persiapan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberikan berkat, kesehatan, kehidupan, damai sejahtera, kasih setia yang tak terbatas, dan masih banyak berkat yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami bersama-sama mau merenungkan firman-Mu. Bersabdalah melalui firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu boleh menegur kami, mengingatkan kami, menguatkan kami. Pakailah hamba untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh hadir di setiap rumah-rumah keluarga yang saat ini sedang mengikuti persetujuan doa online. Kami menyerahkan persetujuan doa online pada malam hari ini dari awal hingga akhir di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan pada persekutuan doa malam hari ini diambil dari Yeskiel pasal 33 ayat 7 sampai 11. Demikian sabda Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik, itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian sabda Tuhan yang kita baca dari Yeskiel 33, 7 sampai 11. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita baca boleh kita mengerti dan boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema renungan pada malam hari ini adalah bertobat bersama komunitas. Tujuan dari renungan pada malam hari ini adalah, yang pertama, umat dapat hidup dengan kepekaan untuk bertobat. Yang kedua, umat saling menjaga satu dengan yang lain agar tetap berjalan dalam kebenaran. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya ingin berdiskusi dengan Bu Hotma. Selamat malam Bu Hotma, apa kabar? Selamat malam Pak Kris. Ya, luar biasa, sehat? Puji Tuhan, sehat. Keluarga juga baik, sehat. Baik-baik. Diberkati ya. Amin. Nah, tema renungan kita kan pada malam hari ini adalah bertobat dalam komunitas. Menurut Bu Hotma, apa arti pertobatan yang kamu ketahui? Iya. Ya, kalau menurut saya ya Pak, pertobatan itu menyesali kesalahan-kesalahan yang dulu
Nah, penyesalan itu disertai dengan adanya perubahan untuk lebih baik. Itu kalau menurut saya, Pak. Ya, saya kira apa yang dikatakan Bu Hotma tidak salah. Memang betul bahwa arti pertobatan menurut Alkitab adalah merupakan satu panggilan setiap orang percaya termasuk kita. Ya, hidup dalam pertobatan adalah meninjau kembali tindakan yang pernah kita buat. Kita mungkin melakukan kesalahan, kita menyesali kesalahan tersebut, dan kita mau berjanji untuk berubah menjadi lebih baik. Itu secara umum arti pertobatan. Yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah kenapa sih hidup dalam pertobatan, hidup menjauhi dosa itu tidak mudah seperti membalikkan tangan gitu ya. Menurut Bu Hotma, kenapa itu kok susah sekali ya hidup dalam pertobatan? Memang pertobatan itu tidak semudah membalikkan tangan. Soalnya dosa dari awal sudah ada di tubuh kita. Nah, kita berusaha untuk bertobat. Kita sudah berusaha. Nanti ada bisikan dari yang lain, pertobatan kita gagal lagi. Jadi banyak kerikil-kerikil yang harus kita lalui dalam pertobatan ini, Pak. Tidak semudah membalikkan tangan. Ya. Itu kalau menurut saya. Ya. Betul. Memang harus kita akui bahwa hidup dalam proses pertobatan dan menjauhi dosa itu tidak mudah. Tidak semudah membalikkan tangan. Kenapa? Karena memang tantangan yang terberat adalah diri kita sendiri dan keadaan. Kalau keadaan baik, kita diberkati, kita seringkali begitu mudah janji kepada Tuhan, aku mau setia kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Aku mau mengikut Engkau. Aku mau memuji Engkau. Tetapi begitu mengalami musibah, lalu kita berdoa dan belum dijawab oleh Tuhan. Bukankah seringkali kita juga begitu mudah meninggalkan Tuhan? Kita begitu mudah marah kepada Tuhan. Kita begitu mudah barangkali meninggalkan iman kita. Berarti secara umum banyak di antara kita ini yang mempunyai kehidupan spiritual yang masih labil, naik turun. Sebentar kita begitu mudah memuji, memuliakan nama Tuhan, setia kepada Tuhan, tetapi juga sebentar kita bisa meninggalkan Tuhan. Kita marah kepada Tuhan, kita mengeluh kepada Tuhan. Yang ketiga yang ingin saya tanyakan juga, karena kita kan sering gagal ya, sendiri itu sering gagal, kehidupan rohani kita sering mengalami kegagalan. Nah, menurut Bu Hotma perlu tidak sih komunitas dalam hidup pertobatan gitu? Ya, kalau menurut saya perlu, Pak, komunitas itu. Soalnya kan komunitas itu suatu ikatan antara orang-orang yang saling berbagi. Itu kalau menurut saya. Iya. Ya, memang komunitas itu punya arti secara umum ya, bahwa kumpulan orang-orang yang mempunyai hobi yang sama, kadang-kadang mempunyai suku yang sama, sehingga terbentuk paguyuban sosial. Juga kadang-kadang punya profesi yang sama. Jadi di lingkungan kita itu banyak sekali komunitas, iya, termasuk arisan ibu-ibu ya, dan masih banyak komunitas lain. Nah, komunitas yang dibutuhkan saat ini adalah kehidupan dalam pertobatan, yaitu dengan komunitas itu diharapkan komunitas yang kita bentuk nanti memberikan banyak manfaat. Ya, antara lain karena kita sering gagal sendiri, dengan komunitas kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling menegur, kita bisa saling memaafkan, sehingga dalam menghadapi segala macam kesulitan dalam kehidupan ini kita tetap bertahan, kita tetap kuat. Nah, seperti halnya sapu lidi, tahu ya sapu lidi ya. Kalau satu itu mudah dipatahkan. Tapi coba kalau sapu lidi itu dalam bentuk
yang ikatan, maka kita akan kesulitan untuk mematahkan sapu lidi itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui Yeskiel 33, 7-11, mengapa Yeskiel ditunjuk Allah sebagai nabi untuk memperingatkan Israel? Karena bangsa Israel telah melanggar perjanjian dengan Allah. Apa saja yang dilanggar? Yang pertama, Allah menghukum bangsa Israel karena mereka sudah tidak setia kepada Allah. Sehingga pada waktu terjadi peperangan, kerajaan Babel berhasil mengalahkan dan menduduki kerajaan Israel, Yehuda, pada tahun 597 sebelum Masehi. Para pemimpin dan bangsa Israel dibuang ke Babel, dan mereka mengalami penderitaan selama puluhan tahun di sana. Yang kedua, bangsa Israel telah menyembah Allah lain, melakukan ketidakadilan sosial. Di masa sulit mereka mengandalkan kemampuan diri sendiri, mengandalkan pertolongan raja-raja asing. Nabi Yeskiel memberi peringatan, menegur bangsa Israel agar segera bertobat. Yang ketiga, bangsa Israel tidak mau mendengarkan seruan Nabi Yeskiel. Mereka tetap keras hati dan tegar tungkuk. Israel pantas dihukum. Yeskiel menggunakan ilustrasi, misalnya pohon anggur yang tidak berguna. Pasal 15, istri yang tidak setia. Pasal 16, kakak beradik yang bejat moralnya. Pasal 23. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Nabi Yeskiel ditugaskan menjadi penjaga bangsa Israel. Mungkin Bu Hotma bisa menjelaskan apa itu penjaga. Penjaga misalnya penjaga sekolah, penjaga di bank, secara umum apa penjaga itu? Ya, kalau menurut saya penjaga itu tugasnya sangat luar biasa. Soalnya tanpa ada penjaga seperti di bank, tanpa ada penjaganya atau satpamnya, bank otomatis akan kebobolan, yang ATM-nya kebobolan, kerawan pencurian. Nah, seperti sekolah ya, kalau nggak ada penjaganya, anak-anaknya bisa tidak ini apa yang pergi ke sana sini lah Pak, gitu Pak. Ada yang ngawasin. Ada yang ngawasin kan, jadi terjamin keamanan anak-anak sekolahnya. Orang tua lebih tenang dari rumah gitu Pak. Iya, kalau dijaga di supermarket itu kalau di supermarket itu supaya kalau ada yang mencuri bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib ya. Hingga ya memang tugasnya berat memang. Iya, kalau penjaga seorang satpam itu sangat luar biasa Pak. Luar biasa. Nah, demikian pula dengan Nabi Yeskiel, dia juga ditugaskan Allah menjadi penjaga bangsa Israel. Kalau kita perhatikan pasal 33 ayat 7, 8, dan 9, diawali dengan tugas Yeskiel sebagai penjaga yang bertugas memberitahukan firman Allah dan menyampaikan kepada Israel. Jika ia diam, Allah akan menuntut Yeskiel. Namun jika ia sudah menyuarakan suara Allah tetapi diabaikan oleh orang Israel, mereka akan mati. Yeskiel tidak bersalah. Ayat 10, pada awalnya Allah berencana memberi hukuman kepada Israel. Namun Allah tahu apa yang dipikirkan dan dirasakan Israel. Mereka dibebani dosa dan kejahatan. Mereka mulai merasa menyesali apa yang telah mereka perbuat. Ayat 11, Allah menegaskan bahwa ia tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Artinya Allah tidak senang dengan kematian, melainkan lebih berkenan kepada kehidupan pertobatan. Bagi yang mau bertobat, pasti Allah akan diampuni oleh Allah. Allah sendiri yang mengatakan, bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Singkatnya, Allah menghendaki bangsa Israel bertobat dari kefasikannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kadang juga tenggelam dalam rasa bersalah. Tidak jarang orang yang merasa bersalah, dia menyesali perbuatannya dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Salah satu contoh adalah ketika
Misalnya orang tua lupa mengawasi anak-anaknya. Orang tua asik dengan HP-nya, ngobrol dengan teman-temannya, sehingga lupa akan tugas utamanya, yaitu menjaga anak-anaknya, sehingga anaknya terkena musibah. Biasanya orang tua akan menyesali itu. Dan kalau dia larut dalam rasa bersalahnya, bisa berakibat dia akan mengakhiri hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa bersalah, hidup masih dalam dosa, maka kita juga tidak terlalu larut dengan rasa bersalah. Jangan putus asa. Gunakan rasa bersalah itu sebagai batu loncatan untuk melakukan pertobatan, bukan sebaliknya mengakhiri kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui Yesaya 33:7-11, kita belajar banyak hal. Yang pertama, Yesaya diberi tugas oleh Allah sebagai penjaga bangsa Israel untuk hidup dalam pertobatan melalui komunitas. Maukah kita di zaman ini juga bersedia menjadi penjaga kehidupan dalam pertobatan melalui komunitas? Melalui komunitas kita bisa saling mendoakan, saling melengkapi, saling menguatkan, saling memaafkan. Tetap bertahan dalam iman, karena tantangan terbesar bukan penganiayaan, tapi godaan duniawi yang semakin menarik dan semakin beragam. Yang kedua, Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tuhan juga mengasihi kita. Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita anugerah keselamatan, kasih yang tak terbatas, berkat yang berlimpah. Seharusnya kita tidak mengabaikan, tidak hidup semau sendiri. Bertobatlah dari hidup yang jahat. Tuhan berjanji menyertai kita selama kita mau menjalani hidup dalam pertobatan. Yang ketiga, komunitas kita membutuhkan semangat yang tidak boleh padam dari para anggotanya. Semangat untuk belajar memperbaiki diri menjadi lebih baik. Semangat untuk belajar mengoreksi diri. Mempunyai daya juang untuk selalu hidup dalam pertobatan walaupun banyak hambatan dan tantangan. Yang keempat, menjalani hidup dalam proses pertobatan memang tidak mudah. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan antara lain mengakui segala dosa kita dan mohon pengampunan. Bisa kita baca di Roma 3 ayat 23, 1 Yohanes 1 ayat 9. Mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita, Yohanes 1-12, dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan melalui saat teduh, melalui doa dan pelayanan kita. Maka kita akan mampu menjalani hidup dalam proses pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk hidup dalam pertobatan. Bagaimana dengan kita? Peringatan sudah diberikan, kesempatan masih ada. Tunggu apa lagi? Pilihan ada di tangan kita. Kita mau menjalani hidup dalam proses pertobatan, ataukah kita tetap tidak bersedia untuk hidup dalam proses pertobatan? Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami siap hidup dalam pertobatan melalui komunitas kami. Mampukan kami menyuarakan kebenaran firman-Mu, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menolong, saling mengasihi, dan saling memperhatikan. Mampukan kami di tengah persoalan dan kesulitan hidup, kami tidak kehilangan semangat untuk selalu bersyukur kepadamu dan tidak kehilangan iman percaya kami kepadamu, Sang Juru Selamat. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan.
kebutuhan dana melalui persembahan sebesar 33 juta untuk pengadaan ibadah online dan onsite GKI Pemalang. Dalam masa new normal ini sudah tercukupi. Kiranya peralatan pendukung nantinya benar-benar dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk campur tangan Tuhan, sehingga kebutuhan melalui persembahan sudah dapat terpenuhi. Kami juga mengucap syukur Tuhan, karena anugerah-Mu, acara peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Tiurma Litvina Harianja dengan Andos Maruli Tua Sinaga pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 yang lalu di HKBP Pagaran Medan, dan peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Ardi Wijaya Suwandi dengan Melita Deviana Sanyoto di GKI Pekalongan Sabtu tanggal 5 September 2020 bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Kami menyerahkan kehidupan baru mereka, kiranya mereka tidak hanya mengandalkan kemampuan mereka sendiri, tapi biarlah firman Tuhan dan Alkitab boleh menjadi dasar, menjadi pusat bagi kehidupan mereka dalam menjalani kehidupan pernikahan yang baru. Tuhan, kami selama COVID online, selama COVID belum berakhir, di tengah kesulitan hidup, kami percaya Tuhan tetap hadir dan melimpahkan berkat ke semua anggota jemaat dan simpatisan GKI Pemalang. Jemaat bersama keluarga tetap semangat dan tetap rindu untuk selalu mengikuti ibadah minggu online di rumah saja. Pertemuan doa Kamis, PA melalui Zoom, ibadah anak sekolah minggu, dan ibadah remaja. Tuhan menyertai majelis, Tuhan menyertai Pendeta David Nugroning Widi beserta keluarga dan tim yang bertugas menyiapkan rekaman. Berikan hikmat dan berkat-Mu, sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya masing-masing dengan hati yang gembira, dengan semangat. Berikan tubuh yang sehat, tetap bersatu untuk saling melengkapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Kris untuk firman-Nya. Kiranya kita dapat memahami dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat kita berikan melalui alternatif berikut ini. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua. Kita akan angkat pujian hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkebur dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, di mana karena kasih-Mu kami boleh melakukan PA Kamis-Kamis setiap hari Kamis Tuhan Yesus.
Saat ini Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh Pak Kris boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, baru saja kami mengumpulkan sebagian berkat yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Engkau berkati Tuhan, menjadi perluas kelebaran-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan, dan mereka boleh memberikan persembahan dengan hati yang tulus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan jam persekutuan kami ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Persekutuan kita akan berakhir. Kita akan angkat pujian untuk menutup persekutuan ini dengan lagu Jangan Pernah Menyerah. Terima kasih, persekutuan malam kami sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.